Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Karena itu ketika menyampaikan kesaksian, kita harus buat kontras. Ketika saya bercerita tentang saya sembuh dari hipertiroid, saya biasa menceritakan ketika parah-parahnya saya itu seperti apa. Oh ya, ketika saya duduk di lantai, saya nggak bisa berdiri. Saya harus merangkak, cari kursi, cari meja yang bisa buat pegangan supaya saya bisa berdiri. Jantung saya berdebar-debar, malam nggak bisa tidur. Dan parahnya kalau hipertiroid itu makin parah, bisa-bisa matanya itu menonjol keluar seperti ikan koki. Kita menceritakan the worst-nya seperti apa. Kemudian nanti pada akhir ketika kita sembuh, kita cerita prosesnya sampai kita sembuh, perjuangannya apa dan sebagainya, kita ceritakan. Setelah sembuh, what happened? Sekarang saya jongkok tanpa berpegangan, saya bisa berdiri. Tidak lagi berdebar-debar, tidur gampang dan sebagainya. Kontras, ini penting. Yang kedua, firman di mana kita berdiri. Prinsip kebenaran firman Tuhan apa yang kita praktekkan? Ada teman sembuh dari kanker. Dengan penuh sukacita dia cerita, saya sembuh, dia kepengen ditulis. Saya tanya, saya kenal dia tapi kami beda kota juga, nggak terlalu sering, saya nggak mengikuti perjalanannya dia. Dia kepengen ditulis. Saya tanya, prinsip kebenaran firman apa yang kamu jalankan sehingga kamu bisa sembuh? Karena kesaksian kita ini kita mau memuliakan Tuhan. Jadi harus jelas di atas firman apa kamu berdiri. Apa perjuangannya ketika kamu mengalami seperti itu? Sampai kamu menang. Ketika dia tidak bisa menceritakan, sorry saya nggak bisa menulis. Saya menulis kesaksian untuk Tuhan, harus jelas. Karena apa yang dilakukan ini akan menjadi peta jalan bagi orang lain. Kemarin saya menulis kesaksian bagaimana Kak Rosiam sembuh dari kanker. Poin-poinnya jelas saya tulis. Pertama, Kak Rosiam ini sekolah di Keris sudah level 3. Dia sudah full firman. Jadi tanpa disadari pembaca itu tahu. Untuk saya sembuh dari kanker, syaratnya saya harus full firman. Dia tahu betul prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan sedikit pemicu, Kak Ros sudah bisa mencapai titik iman untuk mencapai kesembuhan. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Saya sengaja bold. Kak Ros itu kan sakitnya sudah bertahun-tahun. Dulunya bagaimana? Oh, dia pakai obat herbal. Kemudian apa yang membedakan? Sekarang dia berdoa berbahasa lidah. Saya ceritakan awalnya Kak Ros tidak ingin ikut terlibat karena dia berpikir, aduh saya bicara 5 menit, 10 menit aja sudah ngos-ngosan. Tapi ketika dimotivasi bahwa ketika kita memperkatakan firman, sebetulnya orang yang paling kita percayai itu diri kita sendiri. Daripada yang ngomong meskipun orang hebat, kita nggak sepercaya itu seperti kalau mulut kita sendiri yang mengungkapkannya. Deklarasi firman, berdoa dalam bahasa roh. Ini poin-poin yang saya bold. Dan apa yang terjadi ketika berdoa berbahasa lidah? Roh Kudus memberikan tuntunan. Sehingga kita menjadi lebih peka akan tuntunannya. Kak Ros bisa memilih rumah sakit, dokter yang tepat itu bukan kebetulan. Itu campur tangan Tuhan. Banyak orang nggak berpikir demikian. Ah kan dokter, jangan salah. Yang salah dokter juga nggak sedikit, salah obat juga nggak sedikit. Kak Ros juga tidak pergi ke luar negeri, tidak
ke Singapura, Malaysia seperti yang biasa, tetap di Jakarta, tetapi dengan melakukan doa berbahasa lidah, dia mendapatkan hasil yang supernatural. Itu Tuhan. Kita mesti ketika bersaksi, kita harus tahu poin-poin yang kita bold agar orang yang mendengar tahu ini Tuhan. Prosesnya, nah ini penting. Jadi bersaksi bukan sekedar cerita ngalor ngidul, enggak. Kita harus ada poin-poinnya. Targetnya yang mau dicapai apa. Prinsip rohaninya ini harus kita bold. Supaya pendengar juga bisa mengalami kesembuhan yang sama. Patut ditekankan, kesembuhan ataupun mujizat apapun, kesaksian itu bukan formula. Yang kita bold, fokus Tuhan. Dengar arahan dari Tuhan. Tuhan ngomong apa? Karena untuk setiap orang cara Tuhan berbeda. Tuhan berkali-kali menyembuhkan orang buta, caranya selalu berbeda. Ini yang mesti kita bold juga. Tuhan itu adil dan tidak memandang muka. Efesus 6 ayat 9 berkata, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Setiap kali bersaksi kita mesti bold. Kalau saya ditolong, kamu juga. Tuhan itu Allah yang tidak memandang muka. Kalau kita belum mendapatkan jawaban, kesalahan bukan di pihak Tuhan, di pihak kita. Ada hal-hal yang belum kita ketahui. Karena itu gali lebih dalam. Belajar dari orang yang sudah berkemenangan. Karena itu kita perlu mendengarkan kesaksian, why ada peta jalannya. Kita tinggal ngikuti. Oh, orang itu berkemenangan karena ABCD. Yang diikuti prinsip firman Tuhannya, bukan segala sesuatu yang dilakukan orang itu. Karena Tuhan nanti akan menuntun kita dengan cara yang berbeda. Rema Tuhan, suara Tuhan yang dihidupkan, firman yang dihidupkan itu berbeda. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.